Kita langsung kepada kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fi darini amin ila anqal abahlak abahalaka an tandura ma fil mukawwanati wa ma adhina laka an taqifa ma'a dhawatil mukawwanati. Takbirnya abahalak, boleh kalau kamu mau untuk antangdur, melihat dengan pikirmu, bukan sekedar dengan mata. Tangdur, nazar itu melihat dengan akalnya. Sebab nama nazar al-fikr itu harakatun nafsi fil maqulati. Jadi menggunakan akal. Boleh engkau menggunakan akal kamu untuk melihat ma fil mukawwanati, apa di balik ciptaan Allah ini semuanya. Takbirnya abaha, memperbolehkan. Bukan amaroka, bukan Allah memerintahkanmu. Ini adalah ada malhat atau satu hal yang dibidik oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Ada memang yang namanya mengenal Allah itu fitrah sudah. Artinya semua orang itu mencari Tuhan, mencari Allah. Hanya kadang tidak sampai ke tujuan, salah alamat. Tapi fitrah manusia itu rindu untuk mengenal Allah tuh. Mengenal Tuhan lah secara umum. Istilah Tuhan. Dan Tuhan itu namanya Allah. Jadi kalau kita bertemu dengan kelompok apapun, dimanapun tempatnya, pasti ada yang dituhankan. Kalau seandainya mereka tidak beriman kepada Allah, pasti ada yang dituhankan. Sesaat menuhankan rajanya, kepala sukunya, sesaat menahankan matahari, sesaat menahankan rembulan, sesaat menuhankan. Nah ini artinya apa? Memang fitrahnya mencari Tuhan. Sehingga untuk mengenal Tuhan itu begitu mudah sebetulnya bagi orang yang punya fitrah salimah. Kemudian dibimbing dengan akal yang sehat. Sehingga bagi orang semacam ini nazar itu hanya untuk menambah, mengukuhkan saja. Tapi sudah beriman. Maka orang-orang seperti ini kalau ingin nazar menggunakan akal, ya boleh-boleh saja. Tapi kan sudah beriman dia. Sehingga abahalaka an tandura ma fil mukawwanat, bolehlah kalau engkau ingin menggunakan akalmu untuk melihat apa yang ada di dalam semesta. Fil mukawwanat wa ma'adhina laka, dan tidak mengizinkan bagimu antakifa untuk engkau berhenti ma'adhawatil mukawwanati, zahirnya ini zawat, bentuk-bentuk ciptaan, zahirnya ciptaan ini. Qul induru madza fis samawati wal ard. Firman Allah dalam surat Yunus, qul induru. Lihatlah, berfikirlah kalian. Untuk melihat dengan fikirmu madza, apa yang ada fis samawati wal ard, di langit dan di bumi. Maka di sini adalah madza fis samawati, bukan undurus samawat. Enggak, ini madza fi. Jadi suruh melihat apa di dalam. Di balik penciptaan ini apa? Kita jelaskan nanti. Fatahalaka babal afhami. Fatahalak babal afham. Maka dengan kita menggunakan akal kita untuk melihat apa yang ada di dalam, di balik ciptaan semesta, langit, bumi, bintang, gunung, lautan, semuanya di balik ini. Kalau kita menggunakan akal renung kita, akal fikir kita untuk mencermati itu semuanya, maka akan terbuka untuk kita babul afham. Pintu untuk memahami sesuatu yang sangat luas. Penemuan-penemuan dari sini semuanya. Hanya kadang kita itu hanya melihat dengan mata kepala. Tidak melihat dengan fikir kita. Kalau kita melihat fikir kita akan menemukan banyak hal. Yang ujungnya adalah kekaguman kepada Sang Pencipta. Subhanallah. Matahari yang menyinari lautan,
lalu laut yang air yang kena panas itu menghasilkan satu apa namanya, semacam tumbuhan. Kalau nempel di dinding jadi lumut dan sebagainya, itu berada di atas laut. Ini dari matahari ketemu air kemudian menjadi sesuatu semacam kayak lumut, betul kecil-kecil. Itu tumbuh dengan sendirinya. Itu dimakan oleh ikan kecil. Setelah dimakan ikan kecil dimakan oleh ikan yang lebih gede lagi. Yang lebih gede dimakan lagi, yang lebih gede lagi. Sampai ada ikan hiu segede-gede orang itu makanannya adalah ikan juga, subhanallah. Dan begitulah Allah buat. Enggak ada yang ngasih makan ikan di laut. Tapi seger-seger, lebih seger daripada ikan yang kita tanam di balong kita. Jadi mikir dari mana? Makan apa mereka? Ya begitulah Allah ciptakan. Melihat gunung menjulang tinggi, bintang, angin, semuanya. Apalagi melihat dalam dirinya. Makanya yang diperintahkan, diizinkan kita, diperkenankan kalau kita ingin melihat fis samawati wal ard, apa yang ada di balik ciptaan langit dan bumi. Tapi Allah tidak mengizinkan ma'adzinalaka an taqif, untuk kamu berhenti kepada sekedar zahir ciptaannya. Oh, kok tinggi banget gitu tok, tinggi tok. Menjijikkan, cacing gitu tok. Nah, itu pandangan zahir mata. Enggak nyambung ke hatinya. Tapi kalau orang punya iman langsung melihat binatang, melihat sesuatu langsung ingat subhanalladzi khalaqa hada. Maha suci Allah yang menciptakan ini semuanya. Nah, membiasakan kita untuk tafakkur, merenung, itu adalah akan membuat kita membuka pintu pemahaman bagi kita sehingga bisa faham sebanyak-banyaknya ilmu. Semua penemuan-penemuan yang terjadi ini hanya permasalahannya kadang ditemukan orang beriman dan tidak beriman. Karena mencermati apa yang terjadi di alam ini. Waktu Thomas Alva Edison tuh melihat sesuatu benda yang kena sinar atau kena api, yang menemukan kereta dan sebagainya, menemukan lampu. Ini semula di saat mereka menemukan itu semuanya karena merenung dia. Kok bisa begini ya? Kok bisa begini? Bukan melihat sekedar apinya, bukan lihat sekedar bendanya, bukan. Kalau bendanya begitu saja. Sehingga dia berpikir, wah ini bisa digunakan begini. Akhirnya membuat gerakan-gerakan. Lalu muncullah penciptaan kereta api. Karena dari api yang dibakar, kemudian ditaruh di atas, letakkan sesuatu di atasnya lalu mendorong. Ini berpikir. Lihat burung bisa terbang, berarti terbang harus ada sayapnya. Maka membuat pesawat terbang harus ada pakai sayap gitu, mikir. Nah, itu orang yang tidak beriman saja di saat menggunakan akal pikirnya bisa memahami sesuatu yang luas. Bagaimana kita yang punya iman? Kuncinya adalah tafakkur tadi, merenung. Penemuan-penemuan itu adalah berangkat dari melihat bukan dengan matanya ini, tapi fikirnya, kenapa ini bisa begini. Bukan sekedar kita selama ini main bola, dilempar ke atas jatuh, kelempar ke atas jatuh. Apa biasa saja karena kita tidak mikir. Tapi bagi pemikir mikir apa ini namanya? Oh, kayak gravitasi atau apa terus ini. Mikir, oh iya semuanya kok tidak terbang ke atas ya. Kok beda ya? Ada apa ini semuanya? Merenung. Ini dibuka pintu pemahaman. Bagaimana kita ahli iman? Yang seharusnya kita lebih luas, fataha babal afham. Allah membuka pintu pemahaman kepada kita dengan menghidupkan akal renung kita. Makanya lam yakul wa lam yakul, Allah tidak mengatakan dalam firman-Nya itu unduru as-samawati. Allah tidak mengatakan lihatlah langit, kelihatan, bukan. Fis samawati, di balik langit itu apa? Bagaimana tentang hikmah penciptaannya? Fis samawati wa fil ardi, bukan berarti melihat langit bumi, tidak, di balik ciptaannya ini. Keagungan ciptaan Allah. Li'alla
yadullaka ala wujudil ajram. Allah tidak mengizinkan kalian itu berhenti kepada zat ini, sehingga kita tafakkaru fi khalqillah. Berpikirlah kita fi khalqillah, bukan tafakkur khalqullah, fi khalqillah, di dalam penciptaan ini. Bagaimana ini makhluk Allah menciptakan, merenung kayak tadi kita ceritakan tentang laut, tentang ini, merenungi. Maka itu menjadikan seorang kenal Allah. Maka jangan berhenti kepada zahirnya saja, harus kita tembus. Di balik pandangan mata kita kepada semesta ini, harus tembus kepada Sang Pencipta. Jangan berhenti kepada ajram tadi. Jangan berhenti kepada zahirnya, zawat. Jadi kalau perintahnya lihatlah kepada langit, ya sampai kepada ajram, jirim, bentuk-bentuk langit, langit biru, bintang, itu saja. Tapi yang menggunakan tafakkur sampai kepadanya afham, bukan sekedar melihat bintang, langit, bukan, ada ilmu yang didapat di balik ini semuanya. Nah, inilah yang dihadirkan Ibn Athaillah As-Sakandari untuk mengajak kita itu agar biasa merenung dan menjadi orang cerdas, merenung di balik. Jadi orang cerdas mengerti di balik ini, mengerti tujuan. Jadi diciptakan semesta, Allah hadirkan semuanya ini agar kita berpikir. Seperti kemarin disebutkan dalam hikmah yang sebelumnya, Allah adalah maha batin. Karena Allah maha batin menampakkan semesta ini agar kita melihat Allah dengan melihat semesta ini. Berarti pertemuan yang lalu. Nah, di sini tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah dengan hati kita. Buah daripada renungan, sehingga seorang hamba itu tidak melihat apapun kecuali dia bisa melihat Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan an-nazar fi. Ulang lagi, nazar fi. Fi itu di balik ciptaan ini. Kita merenung di balik ciptaan ini, bukan sekedar melihat ini. Contoh beginilah orang cerdas. Ada bungkus pakai V. Langit itu bungkus. Di dalam langit ini ada pemahaman yang harus kita fahami. Itulah yang mengenalkan kita kepada Allah. Maka kalau orang diberi sesuatu, jangan terpesona dengan bungkusnya. Hendaknya kita terpesona dengan apa? Isinya. Jangan terpesona dengan, wah aji bungkusnya. Tahu tujuannya dong, kan gitu. Di saat ada seorang, zaman dulu ada namanya Pak Pos, sekarang hampir tidak ada Pak Pos, mengirimkan kepada kita hadiah, kan begitu. Mengirimkan kepada kita hadiah, ya wajar kalau kita berterima kasih dengan Pak Posnya. Kemudian kita terkagum dengan hadiahnya. Oh ajib, bagus, ya dipakai. Tapi tidak ingat siapa, tidak pernah pengen tahu siapa ngasih hadiah. Ini orang dungu dia. Hanya wajib. Tapi kalau orang faham, dia akan mengetahui siapa memberi hadiah ini, penghargaan untuk saya. Siapa memberi, nyambung dia. Ini loh, Ibn Athaillah dari kemarin melatih kita tuh menjadi orang semacam itu. Jangan sampai kita berhenti kepada ini, kepada hadiahnya ini. Muhdinya yang ngasih hadiah itu loh yang harus kita ingat. Dengan penghargaan ini, sehingga kalau kita tahu, mengerti siapa memberi hadiah, kita tidak lagi menilai ini. Biarpun kecil akan bernilai, karena kita melihat siapa memberi hadiah. Seorang santri yang terkagum-kagum dengan ulama, dengan seorang syekh. Tiba-tiba datang ke tempat beliau. Sang syekh ngasih hadiah, aku beri hadiah kepada sapu tangan kecil. Cuman karena ini adalah kiai yang dikaguminya lah, biarpun sapu tangan nggak ada nilai di pasar banyak, tapi ada nilai
Bukan sekedar sapu tangan, ini ada. Ini dipegang oleh guru, oleh ini. Ada makna. Itulah maksudnya, ini cerdas namanya. Tapi kalau hanya melihat sapu tangannya saja, sapu tangan. Dan telah Allah kirim kepada kita semesta ini. Sehingga harusnya ini semua mengingatkan, menjadikan kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kita lihat semuanya ini adalah bukan melihat dengan mata, dan tidak boleh kita berhenti kepada zawatnya, zatnya, bentuk globalnya, ini bentuk fisiknya yang terlihat oleh mata atau tercium oleh atau terdengar, itu bukan. Akan tapi merdunya suara kicau burung tidak hanya sekedar kita lihat ini sebagai kicauan burung, akan tapi langsung kita mengenal Allah Subhanalladzi khalaqa hada. Maha suci Allah yang menciptakan semuanya ini. Kira-kira kalau orang semacam ini kapan tidak berzikir kepada Allah? Antara syukur dan syukur, setiap saat tidak melihat Allah, tidak melihat sesuatu kecuali dia ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Nah, inilah mirip-mirip dengan hikmah yang sebelumnya, akan tapi ada perbedaannya. Cuman Ibn Athaillah ingin menghantarkan kita kepada hakikat martabat yang dicari oleh semuanya, yaitu martabat yang luar biasa, makom yang tinggi, yaitu setelah makom iman, makom Islam dan iman. Dalam hadis Jibril yang masyhur, ada satu makom namanya makom muraqabah, makom ihsan. Sehingga dalam keadaan apapun dia seolah-olah dilihat oleh Allah dan melihat Allah. Kalau tidak melihat, dia merasa dilihat oleh Allah terus. Jadi kesadaran antara dia menyadari dirinya itu dilihat oleh Allah, melihat Allah, dilihat oleh Allah, dilihat oleh Allah. Merasa dilihat oleh Allah, ini makom tinggi. Begitu di saat dia melihat ciptaan Allah, tidak ada melihat ciptaan Allah kecuali yang dilihat adalah Allah. Subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Inilah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Terus Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengajak kita untuk selalu merenungi semuanya ini agar menghantarkan kita untuk lebih kenal Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita berhenti kepada zatnya, dawat fisik yang Allah ciptakan ini, dan ini jangan menjadi hijab. Pertemuan ini dikatakan jangan sampai ini semua menjadi hijab. Maka kalau orang dungu, orang yang tidak cerdas, ini menjadikan hijab karena dia waqafa ala ma'adzawat, dia berhenti sampai di situ. Melihat gunung aja berhenti, oh gunung tinggi banget, berapa kilometer, berapa meter ke atas, wah tinggi ya, gitu saja. Tapi ahlillah tidak melihat gunung menjulang tinggi kecuali menambahkan hatinya semakin kagum dengan sang penciptanya. Tidak ada apapun yang terjadi di hadapannya kecuali ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini makom tinggi, makom yang bisa senantiasa melihat Allah, yang sering disebut juga oleh para ahli tasawuf dengan wahdatus syuhud, bukan wahdatul wujud. Wahdatus syuhud, tidak melihat apapun kecuali dia melihat Allah Subhanahu wa taala.